Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Budi Mandra Harahap. Di sini saya ingin melanjutkan materi tentang kinetika reaksi enzimatis. Nah, untuk video kali ini spesifik tentang model kinetika reaksi enzimatis yang Michaelis-Menten. Jadi, model yang paling umum untuk reaksi enzimatis ini yaitu model yang dikembangkan oleh Leonard Michaelis dan Maud Menten, atau disebut juga sebagai model Michaelis-Menten, atau disebut juga sebagai saturation kinetics model. Kenapa disebut saturation kinetics? Nanti kita akan bahas di video ini ya. Jadi Leonard Michaelis-Menten dan Maud Menten ini melakukan percobaan ya. Dia menggunakan reaktor dengan mode operasi batch untuk melakukan inversi sukrosa dengan bantuan enzim invertase untuk menghasilkan glukosa dan fruktosa ya. Jadi di sini ada satu jenis substratnya ya, yaitu si sukrosa, kemudian dengan menggunakan satu jenis enzim yaitu enzim invertase, kemudian untuk menghasilkan produk yaitu glukosa dan fruktosa untuk memecah si sukrosa tersebut ya. Nah, di sini dia melakukan percobaan dengan memvariasikan konsentrasi dari si substratnya itu sendiri, dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi, untuk mengetahui bagaimanakah laju reaksi kalau misalnya proses tersebut menggunakan konsentrasi yang rendah dan proses tersebut menggunakan konsentrasi yang tinggi. Nah, kemudian di sini diperoleh suatu grafik yang sangat menarik sekali untuk kita bahas ya. Di sini pada konsentrasi yang rendah ya, pada konsentrasi substrat yang rendah, ternyata seiring dengan meningkatnya konsentrasi si substrat, maka laju reaksinya pun akan meningkat ya. Nah, di sini mengacu ke order reaksi yang pertama. Jadi order reaksi pertama itu adalah seiring dengan meningkatnya konsentrasi substrat, maka laju reaksinya dia akan meningkat ya. Nah, tapi pada suatu titik di mana konsentrasinya itu berada pada konsentrasi tertentu ya. Jadi dia sudah banyak atau sudah ditambah konsentrasi si substratnya ditambah terus. Kemudian dia berada pada titik ini. Jadi dia sudah seiring dengan meningkatnya konsentrasi substrat, maka laju reaksinya itu akan tetap gitu ya. Jadi tidak berpengaruh dengan penambahan konsentrasi si substrat itu, atau dengan perubahan konsentrasi substrat dengan lebih banyak lagi, dia tidak berpengaruh. Nah, kalau misalnya kita lihat dari enzimnya sendiri ya. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah ilustrasi ya untuk menggambarkan kenapa sih kurva ini hubungan antara substrat dengan laju reaksi itu seperti ini ya. Misalnya gini. Jadi sebetulnya si enzim itu sendiri dia memiliki sisi aktif kan, yang sudah saya bahas pada video sebelumnya, bahwa si enzim itu dia memiliki sisi aktif, yang mana si enzim ini ya dia memiliki kapasitas gitu ya, memiliki kapasitas untuk menangkap atau untuk mengikat si substrat menjadi ES dan menghasilkan si produk seperti itu ya. Ya, jadi misalnya gini, saya mengilustrasikannya bahwa di sini ada enzim ya. Enzim ini dia memiliki kapasitas sendiri ya. Kemudian kapasitasnya itu ternyata dia hanya bisa mengikat 20 substrat setiap detik misalnya ya, ini 20 substrat tiap detik ya untuk menghasilkan produk. Nah, ketika ada 10 substrat ya datang ya, 10 substrat datang, kemudian dia akan melepaskan produknya, berarti lajunya adalah 10 substrat tiap satuan waktu gitu kan ya. Nah, masih bisa 10 substrat, masih 10-10-nya masih bisa diikat oleh si enzim. Tetapi kalau udah 20 substrat, misalnya udah untuk 15, karena kapasitasnya di sini 20 substrat, 15 berarti ya masuk 15, kemudian nanti semuanya akan dikonversi misalnya menjadi produknya. Nah, untuk 20, 20 dia sebetulnya masih bisa karena kapasitasnya itu sendiri kan 20 gitu ya. Jadi dia masuk 20-nya, kemudian dia akan dikeluarkan, akan dilepaskan ya. Berarti itu. Jadi kalau misalnya kita plotting dari misalnya kita variasikan bahwa dari substrat yang rendah misalnya dari 1 sampai 20 ya. Berarti kurvanya itu kan seperti ini kan.
Dengan meningkatnya misalnya dari konsentrasi di sini ada 10 substrat, kemudian di sini sampai 20 substrat, berarti lajunya itu seperti ini semuanya. Nah, apa namanya? Berarti di sini 10 berarti ada 10 substrat yang setiap detik yang keluar dari si enzim gitu ya. 10 substrat yang dikonsumsi oleh si enzim setiap detiknya seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya pada konsentrasi yang apa namanya yang tinggi ya, lebih dari 20 substrat ya, dari ada lebih dari 20 substrat misalnya ditingkatkan dari menjadi 30 substrat, apa yang terjadi ya, karena kapasitas si enzim itu hanya bisa menangkap 20 substrat ini ya, berarti kalau dengan ada 30 substrat yang ada cuman 20 substrat aja, berarti bentuknya itu seperti ini gitu ya, mau 20, mau 30, mau 40 ya, dia hanya bisa mengambil atau mengikat 20 substrat aja gitu, karena dia memiliki kapasitasnya gitu ya, si enzim itu dia memiliki kapasitas. Jadi istilahnya adalah si enzim itu berada pada kondisi jenuhnya ya, karena dia memiliki kapasitas tersendiri dalam pengikatan dengan si substrat itu gitu ya. Nah, kemudian nah bentuknya jadinya seperti ini gitu. Jadi gampangnya itu adalah seperti itu. Jadi pada konsentrasi, sekali lagi pada konsentrasi yang rendah gitu ya, pada konsentrasi substrat yang rendah, laju reaksinya itu dia mengikuti order pertama, yaitu seiring dengan meningkatnya konsentrasi maka laju reaksinya itu akan meningkat juga. Tetapi pada konsentrasi substrat yang tinggi, misalnya dia sudah melebihi kapasitas dari si enzimnya itu sendiri, maka dari itu dia sudah tidak berubah dengan si laju reaksinya itu sudah tidak berubah dengan meningkatnya konsentrasi si substrat itu sendiri. Nah, itu hal yang menarik dari apa namanya model kinetika Michaelis-Menten ini. Jadi dia si enzim itu sebetulnya sudah berada pada kondisi jenuhnya. Jadi istilahnya itu namanya disebut juga sebagai saturation kinetics gitu ya. Nah, jadi asumsinya tadi ya, dengan hanya dia berlaku jika dia menggunakan satu jenis substrat saja gitu ya. Kemudian jadi seperti itu. Nah, ada hal yang menarik di sini ya. Nah, di sini ada kita sebut sebagai konstanta Michaelis-Menten. Apa sih konstanta Michaelis-Menten? Konstanta Michaelis-Menten itu adalah sebetulnya di sini ya, substrat di mana kecepatannya itu adalah setengah dari kecepatan maksimum ya. Jadi sekali lagi konstanta Michaelis-Menten itu adalah substrat ketika kecepatannya itu adalah setengah dari kecepatan maksimum gitu ya. Jadi Km ini merupakan salah satu dari parameter kinetika. Jadi ada dua parameter kinetika, yaitu Km dan Vm. Nah, kalau Km ini dia mengindikasikan bahwa kalau semakin kecil nilai Km-nya ya, dia semakin kecil nilai Km-nya, maka misalnya gini, kalau Km-nya semakin kecil berarti misalnya di sebelah sini bentuk kurvanya kan akan semakin seperti ini kan. Nah, kalau misalnya seperti ini ya, jadi untuk mendapatkan setengah dari Vm-nya berarti di sini ya, berarti di sini dia membutuhkan si substrat dalam jumlah yang sedikit. Tuh, logikanya apa? Logikanya adalah kalau misalnya nilai Km-nya itu rendah gitu ya, nilai Km-nya kecil, berarti kan substrat yang dibutuhkan agar mencapai nilai setengah Vmax-nya itu sedikit kan. Nah, berarti itu yang kita inginkan sebetulnya. Ya udah, kalau misalnya hanya dengan menggunakan konsentrasi substrat yang sedikit saja, dia sudah mencapai setengah dari nilai Vmax-nya gitu. Kalau misalnya semakin tinggi, kebalikannya, kalau semakin tinggi nilai Km-nya, gimana? Kalau semakin tinggi nilai Km-nya berarti ya dia membutuhkan substrat dalam jumlah yang lebih besar ya untuk mencapai setengah dari nilai Vmaximumnya gitu ya, nilai Vmax-nya gitu. Jadi seperti itu yang kita inginkan, yang kita harapkan adalah nilai Km yang rendah dan nilai Vm juga yang tinggi sebetulnya ya, nilai Vmax-nya yang tinggi seperti itu. Jadi itu bisa jadi pertimbangan dalam memilih, misalnya memilih proses, apakah dia proses ini lebih baikkah ataukah lebih burukkah gitu ya, kurang baikkah gitu.
bisa dilihat dari parameter-parameter kinetikanya, yaitu nilai Km dan nilai Vm-nya, seperti itu ya. Jadi sekali lagi untuk kesimpulannya, untuk model Michaelis-Menten ini merupakan ini ya. Jadi disebut juga sebagai saturation kinetics tadi. Sekali lagi, jadi si enzim itu dia memiliki kapasitasnya yang tersendiri. Oke. Jadi ada salah satu persamaan ya, ada salah satu persamaan dari model Michaelis-Menten ini yang umum ya, yang pasti setiap orang yang mempelajari, setiap mahasiswa atau orang yang mempelajari tentang kinetika reaksi tahu persamaan ini ya, persamaan Michaelis-Menten ya, dimana nilai V-nya itu adalah nilai Vmax dikalikan dengan konsentrasi substrat dibagi dengan nilai Km ditambah dengan konsentrasi substrat ini. Nah, untuk menentukan nilai ininya ya, jadi ada penurunan rumusnya ya, penurunan rumus dari model laju reaksi ini ya, nanti kita akan bahas di video yang selanjutnya. Jadi silakan kalau misalnya kalian ingin lebih tahu mendalam ya tentang model Michaelis-Menten ini ya, bagaimana menurunkan persamaan ini, silakan tonton video yang selanjutnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Silakan kalau misalnya ada komentar, misalnya ada yang salah dari penjelasan saya, silakan isi di kolom komentar dan kita juga bisa berdiskusi di sana. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.